6 tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat TKN, dan pendekatan politik sensitif terhadap sejumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi di video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maju terus para perjuangan keadilan rakyat, cerdas dikejar terus. Nah, kalau memang agak ada algarik atau tangkap dan kronologinya, Jokowi rakyat Indonesia telah dibohongi di resmi ini. Sudah waktunya rakyat menuntut keadilan. Nah, terus lanjut biar termulu-mulu merasakan akibatnya. Nah, kalau kita lihat rakyat Indonesia kecolongan ini dijadikan pemimpin. Kalau keadilan tidak bisa ditegakkan seperti ini, akibatnya maju terus perjuangan keadilan. Polisi yang rakyat jadi sakit hati para pendemo, biarlah mereka menurut keadilan dan kejujurannya. Nah, kita lihat bagaimana semoga perjuangan dilindungi oleh, lanjutkanlah perjuangan ini. Semoga pembohong para pendukungnya tenggelam dan munculkan kembali. Bangkit dan lanjutkan besar demo ini, kita kompak setia, kota kompak pasti hancurnya. Nah, inilah akibat kalau masa sudah muak dengan kelakuan dan jadi rasain. Bagaimana rakyat harus bersatu karena dipakai keluarganya, untuk itu uang rakyat, jadi kita harus hancurkan rumah dan rumahnya. Nah, rakyat Solo marah karena dizolimi Jokowi. Waduh, rupanya Jokowi sudah persiapan, rupanya sadarlah aja, aku aja pada adanya. Nah, kita lihat kalau aparat tak patuhi hukumannya, rakyat juga langgaran hukum. Nah, tentunya perjuangan kebenaran dan semoga kesukses dan lancar disera Jokowi perusaha bangsa negara Indonesia ini. Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat, rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Jadi satu cara berubah Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adalah Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Tentunya setuju sekali, ayo hancurkan semuanya biar cepat selesai negara kita kembali aman. Nah, bagaimana kalau kita lihat mantap bongkar semuanya tentang uang rakyat kita sekarang makin susah dan harus dihukum beratnya. Jadi sudah saatnya rakyat sadar, jangan mau dibohongi lagi, siapa yang menang pasti menuainya. Nah, bagaimana solusi terbaik agar lebih cepat menyelesaikan persoalan dan kejahatan terhadap bangsa yang dilindunginya? Nah, tentunya kita lihat di sini bagaimana nggak bakalan maju kalau negeri ini jadi rebutan kekuasaan saling digulingkan, padahal yang menggulingkan belum tentu yang benar. Pengadilan rakyat sudah saatnya berotak dan hancurnya semua kejahatan negeri ini. Nah, ditunjukkan saat ijazah DPP rakyat kita itu baik jadi wisdom atau ngapain juga sih, bersih tegal leher sampai rakyat kaya raya pemerintah. Rakyat harus bersatu seluruh NKRI, kalau nggak kita akan sengsara. Presiden omong-omong juga hanya turunkan. Nah, tentunya kita lihat bagaimana pemimpin tidak bijaksana, negara ini menjadi hancur. Kenapa pejabat rakyat Indonesia bersatu demi kebaikan negeri? Nah, kita lihat polisi janganlah melindungi Jokowi, biarkan rakyat masuk, bikin perhitungan. Negara menawarkan dirusak pengkhianat saat ijazah palsu, polisi harus malu melindungi mereka, haruslah ikut bergerak menindak Jokowi dan keluarganya. Seharusnya jadi dihukum mati, pejabat negara tidak bisa diberikan apapun nusa kebangan tempatnya. Nah, harusnya warga Solo mau dibohongi sama tukang. Sekarang kalau kita lihat orang Solo juga disipati lagi. Nah, semoga para pendemo dilindungi Allah demi membela rakyat Indonesia, dan Indonesia juga banyak lulusan S1 atau S2 atau S3, bahkan banyak lagi yang diberitakan tapi susah cari kerja. Sekarang ijazah palsu Jokowi bisa jadi presiden negara, dan apa negara tidak ada. Jangan biarkan demokrasi hukum diacak, orang gak punya ijazah, sita asetnya, periksa hukum harta kekayaannya.
Nah, biasanya memfitnah orang gak terima kasih sama Jokowi di dunia internasional aja mengakui kok begini. Nah, ayo bersatu rakyat dan sampai merauke. Nah, sudah saatnya hukum berjalan dengan bersatu rakyat bila penegak hukum tidak berpihak di rakyatnya. Nah, para penegak hukumnya bersatulah dengan rakyat memberantaskan para koruptor. Jangan biarkan koruptor berkelihara di NKRI, miskinkan buang ke Nusa Kambangan. Nah, maju terus supaya anak kita ke depannya mendapatkan keadilan setelah kita berjuang. Jangan berharap berhenti menuntut keadilan, maju terus, mari rebut kembali keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah saudaraku, semoga anak-anak bangsa Indonesia mahasiswa selalu dilindungi Allah demi membela rakyat Indonesia ini. Kita tak boleh melecehkan proses pengadilan sebagai negara hukum demi menemui keadilannya. Manusia yang di penegakan hukum dia mau punya moral yang terbaik. Nah, tentunya karena para penegak hukum yang gak mau menegakkan keadilannya, maka rakyat yang akan menghukumnya berampas, maka rakyat akan semua harta para koruptor dan para pembela koruptornya. Nah, bagaimana kalau kita lihat semangat terus kawan demi negeri Indonesia tercinta, pantang mundur demi kebenaran, dan maju terus pantang mundur demi membela rakyat Indonesia. Ayo maju terus, kita sudah terlalu banyak bersabar, malah semakin diinjak-injak oleh keluarga Mulyono termulu-mulu ini. Lanjutkan perjuangan benar demi desa, mendoakan mudah-mudahan kalian tetap dilindungi. Nah, kita lihat tuntaskanlah tindakan rakyat, jangan biarkan pejahat bangsa dilindungi rakyatnya yang paling berkuasa. Kalau terbukti korupsi harus dikompakkan, jangan merusak, tidak terbukti mudah-mudahan tidak salah langkahnya. Rakyat Indonesia harus cerdas, kenapa pilih pemimpin yang mementingkan diri sendiri KKN-nya. Nah, bagus. Nah, kita lihat tentunya demo ke rumah Jokowi mudah, sehat walafiat dan tujuannya tercapai. Maju terus perjuangan kalau pembelaan kebenaran biar rakyat sejahteraan makmur, berantas korupsi kalau keadilan tidak bisa biar rakyat dituntut ke lapangannya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Salam NKRI.